Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Eka Ashabirina dari PGMI semester 4 pagi. Nomor induk mahasiswa aku 0230 5002. Eh, jadi aku ingin buat video tentang micro teaching yang berjudulkan Fikih Balik, Toharoh, dan Tata Cara Bersuci. Dengan mata kuliah Fikih MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Siti Rohani MPD. Oh iya, BTW aku dari Institut Asyukriyah ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang fikih balik, toharoh, dan tata cara bersuci. Stay tune terus ya teman-teman. Oke, jadi balik itu adalah sebuah tahap penting dalam kehidupan seorang muslim yang menandakan bahwa dia telah mengalami kedewasaan fisik dan tanggung jawab penuh terhadap ajaran agama Islam. Nah, pemahaman yang mendalam tentang definisi balik dan tanda-tandanya sangat penting kita pelajari karena itu menandai bahwasannya dimulainya kewajiban menjalankan suatu syariat Islam secara menyeluruh. Jadi, balik itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Balik adalah sebuah tahap penting dalam kehidupan seorang muslim yang menandakan kedewasaan fisik dan tanggung jawab penuh terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Jadi kalau orang yang sudah balik itu, maka sholat itu sudah wajib baginya. Contohnya salah satunya seperti itu. Oke, dari banyaknya pendapat para ulama, aku simpulkan dalam pertemuan pada hari ini, yaitu tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan tanda-tanda balik pada perempuan. Oke, untuk tanda-tanda balik pada laki-laki biasanya ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, lalu mencapai usia 15-18 tahun, dan dilanjut dengan mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki, serta adanya perubahan fisik pada bagian-bagian tubuh tertentu. Itu untuk yang laki-laki. Kalau perempuan, tanda-tanda baliknya itu biasanya tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, lalu mencapai usia 15-18 tahun, dan mengalami haid atau hamil, serta adanya perubahan fisik pada perempuan. Oke, jadi toharoh menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis hissi yang dapat terlihat seperti kencing atau lainnya, dan najis ma'nawi yang tidak kelihatan zatnya seperti aib atau maksiat. Jadi toharoh ini menghapus atau tata cara bersuci yang dapat menghapus najis secara maknawi maupun hissi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oke, jadi toharoh ini mengacu pada upaya menjaga kebersihan dan kesucian dari segala bentuk najis ataupun kotoran baik secara fisik maupun spiritual, agar seseorang muslim ini dapat melaksanakan ibadah dengan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat sahnya salat itu adalah bersih atau suci dari najis baik secara terlihat maupun tidak terlihat. Makanya umat Islam ini perlu belajar tentang toharoh agar ibadahnya diterima. Nah, jadi toharoh ini selain tata cara bersuci, dia juga merupakan elemen penting dalam agama Islam yang tidak boleh diabaikan. Ya, karena ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, toharoh ini menjadi syarat sah ibadah. Contohnya, kalau sholat tidak dilakukan dengan dasar toharoh yang bebas dari hadas dan najis, maka sholat kita itu tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Dan alasan yang kedua, mengapa toharoh ini dianggap penting dalam Islam, karena terkait dengan kebersihan. Konsep ini mencakup kebersihan spiritual dan fisik yang mendalam. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang toharoh, toharoh itu kan tadi tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Jadi yang pertama itu hadas besar. Jadi hadas besar ini adalah orang yang berhadas besar seperti sehabis mimpi basah, junub, keluarnya mani baik disengaja maupun tidak disengaja, haid, nifas, dan meninggal dunia. Maka kalau orang yang berhadas besar ini wajib baginya bertoharoh dengan mandi wajib agar
ketika dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadahnya itu diterima oleh Allah. Oke, selanjutnya hadas kecil. Jadi hadas kecil ini adalah orang yang berhadas kecil seperti sehabis buang air kecil, buang air besar, kentut, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, hilang kesadaran karena pingsan, mabuk atau tidur lelap, keluar mazi atau wadi, maka diwajibkan baginya untuk berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Jadi itu perbedaan dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian toharoh, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam toharoh itu sendiri. Jadi toharoh ini memiliki 5 macam. Yang pertama itu tadi ada mandi besar, kedua ada wudhu, ketiga ada tayamum, keempat ada istinja, dan kelima ada istijmar. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu di slide selanjutnya. Secara bahasa, wudhu itu berasal dari kata Arab, yaitu al-wado'ah, yang berarti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan secara terminologis, wudhu adalah tindakan membersihkan diri dengan mensucikan sebagian anggota tubuh tertentu menggunakan air yang dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil sehingga memungkinkan seseorang muslim ini untuk melaksanakan ibadah yang memerlukan kesucian. Jadi, wudhu ini bukan sekadar mengalirkan air aja, tapi kita niatkan juga untuk membersihkan hadas-hadas kecil sehingga ketika kita beribadah, ibadahnya itu diterima. Kalau tadi kita sudah belajar fardu atau rukun wudhu, selanjutnya kita akan belajar sunnah wudhu, yaitu hal-hal yang kalau kita dikerjakan dalam wudhu maka akan menambah pahala kita sendiri. Cuman kalau nggak dikerjakan juga tidak apa-apa. Jadi sunnah wudhu yaitu pertama menghadap kiblat, bersiwak sebelum wudhu, membaca basmalah sebelum wudhu, melafazkan niat wudhu, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur atau madmadoh, lalu istinsyak atau menghirup sebagian air melalui hidung, lalu membuangnya lagi, itu namanya istinsyak. Lalu mengusap seluruh kepala, jadi dari sini langsung diusap ke belakang. Dan mengusap 3 kali, itu juga termasuk sunnah dalam wudhu. Lalu berdoa setelah wudhu dan mualah, tidak menjeda wudhu. Jadi kalau kita habis cuci tangan nih, urutan yang pertama dalam wudhu, membasuh tangan, membasuh kedua tangan. Jangan kita tidur dulu, baru kumur-kumur. Jadi nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh sih, disunahkan untuk tidak menjeda wudhu itu sendiri. Khawatir itu akan membatalkan wudhu. Misalnya kita tahu-tahu kentut lagi, jadi kita harus dari awal lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi, pertama itu sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik pipis, buang air kecil, atau yang lainnya. Itu sudah membatalkan wudhu. Lalu, tidur dalam keadaan tidak duduk, jadi pantatnya itu sudah terangkat, lalu hilang akal, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram, dan menyentuh kubul atau dubur. Jadi kalau kubul itu yang depan, kemaluan bagian depan, kalau dubur itu yang bagian belakang. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas toharah tentang mandi. Biasanya mandi wajib ini dilakukan ketika kita telah melakukan atau setelah berhadas besar. Jadi diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib agar ibadah kita selanjutnya itu diterima oleh Allah. Jadi dalam terminologi fikih, mandi adalah membasuh seluruh badan dengan air yang disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sehingga seseorang itu bisa mengerjakan ibadah yang tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan berhadas. Oke, selanjutnya rukun-rukun yang ada dalam mandi itu apa aja? Yang pertama itu ada fardu. Yang pertama itu jika tidak dikerjakan secara benar maka tidak sah mandinya. Di antaranya yaitu niat, membasuh seluruh badan dengan air, keramas, lalu berwudu, menyiram seluruh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan fardu atau rukun yang dalam mandi, yang wajibnya dalam mandi, kita akan beralih ke sunnah-sunnah mandi. Yaitu yang pertama mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan.
Jadi kita membersihkan dulu nih semua najis yang ada di dalam badan kita, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan mandi itu bisa diucapkan di dalam hati saja, lalu menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan membasuh ke badan sampai 3 kali, membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah berwudu, lalu mendahulukan mengambil air wudu sebelum mandi. Jadi kita sebelum mandi wajib ini disunahkan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudhu terlebih dahulu menurut para ulama. Lalu tata cara mandi besar seperti apa? Jadi tata cara mandi besar itu, pertama itu kita harus membasuh kedua tangan, lalu membasuh kemaluan untuk membersihkan segala najis atau hadis yang ada dalam diri kita, lalu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat, mencuci rambut dengan cara memasukkan jari jemari kita ke pangkal rambut. Jadi sampai bersih nih, sampai ke pangkal-pangkal rambut, ke akar, ibarat kata bukan ke akar, sebelum akar lah. Lalu menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, atau mengambil air dengan kedua tangan, kemudian menyapukannya ke kepala, lalu mengguyur seluruh badan, dan membasuh kaki. Oke, untuk tayamum, tayamum itu pengertiannya itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ta'ammum, yang artinya mengusapkan, atau dalam konteks syariat Islam, tayamum adalah proses membersihkan diri dari segala hadas dengan menggunakan tanah atau debu ketika air itu tidak tersedia atau tidak dapat digunakan untuk wudhu. Nah, syarat-syarat tayamum itu yang pertama, diperbolehkannya tayamum jika benar-benar tidak ada air. Terus bagi orang yang sedang sakit, misalnya kayak cacar gitu, kan nggak boleh kena air. Nah, itu boleh disyariatkannya untuk tayamum. Lalu airnya sangat dingin atau sangat panas. Khawatir itu nanti akan membahayakan tubuh kita, jadi lebih baik untuk tayamum aja. Terus airnya tidak terjangkau, lalu memiliki persediaan air yang sedikit, terus sudah masuk waktunya sholat, dan ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air. Dan syarat tayamum juga adalah menggunakan debu yang baik dan suci. Lalu rukun-rukun tayamum itu, yang pertama itu ada membaca niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi rukun-rukun ini adalah hal-hal yang wajib kita lakukan ketika tayamum. Oke, selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi tayamum ini bisa batal kalau salah satunya kita menemukan air atau bisa menggunakan air, terus tahu-tahu murtad, naudzubillah min dzalik, lalu hilang akal, terus tertidur, lalu buang air kecil, buang air besar. Jadi itu tayamumnya bisa hilang. Lalu selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Maaf ya, itu agak typo. Itu tata cara tayamum. Jadi tata cara tayamum itu mencelupkan tangan ke sa'id atau debu dengan sekali tepukan. Jadi bisa ditepukan seperti ini, bisa juga gini. Lalu meniup kedua tangan tersebut. Lalu mengusap wajah sekali dan mengusap punggung nih, punggung tangan dulu, punggung telapak tangan sekali. Jadi langsung. Menurut hadis riwayat Muslim nomor 968 dan Al-Bukhari nomor 338. Oke, untuk selanjutnya adalah materi tentang istinja dan istijmar. Jadi istinja adalah suatu proses kehidupan manusia dalam membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu kedua pintu tempat keluarnya kotoran. Dan itu wajib istinja agar kita itu terhindar dari najis dan penyakit. Jadi ini demi kelestarian hidup kita juga. Terus syarat-syarat istinja itu ada apa aja? Jadi syarat-syarat istinja itu yang dipakai itu benda padat atau benda kering, terus benda yang akan dipakai adalah benda suci yang tidak ada najisnya. Jadi jangan kita pakai benda yang ada najisnya, misalnya batu, ada tai kucingnya, itu nggak boleh dipakai. Terus abis itu benda yang bisa menghilangkan kotoran yang keluar, dan benda yang tidak dimuliakan, lalu tidak boleh menggunakan tulang atau tidak boleh kurang dari 3 batu. Nah, kan ini beda nih, ada istinja dan istijmar. Jadi alat istinja dan istijmar itu berbeda.
Jadi kalau alat istinja itu adalah hal-hal yang benda-benda padat, kayak contohnya daun, batu, atau tisu dan lainnya. Kalau alat istinja ini adalah air suci dan mensucikan. Itu teman-teman. Oke, kalau tadi kita telah belajar pengertian, syarat, dan alat-alat istinja, kali ini kita akan belajar tentang tata cara istinja dan istijmar. Nah, tata cara istinja itu yang pertama itu air yang digunakan pertama harus suci. Lalu menyiramkan air ke dubur dengan perlahan dan harus jongkok. Terus membersihkan dubur harus menggunakan tangan kiri. Dan saat hendak beristinja setelah buang air kecil, itu dianjurkan untuk membatukan beberapa kali, kayak batuk atau berdehem gitu. Biar sisa-sisa air kencing atau sisa-sisa yang masih ada tersimpan di tempat keluarnya itu tuntas semuanya dan tidak ada yang tersisa setelah dibasuh air. Lalu tata cara istijmar itu yang pertama, karena istijmar ini menggunakan benda padat, jadi biasakan atau sediakan 3 buah batu atau satu batu yang memiliki 3 sisi dan pastikan tidak ada najis yang menempel di batu tersebut. Terus gunakan batu yang tidak membahayakan. Kayak jangan gunain batu yang teksturnya itu tajam atau gimana atau tidak beraturan karena itu akan membahayakan diri kita juga. Terus bersihkan eh, dubur dengan satu batu, lalu gunakan sisi satu untuk membersihkan kotoran, kemudian diikuti dengan kedua batu di sisi lainnya. Nah, jadi batu yang telah digunakan untuk membersihkan najis atau kotoran yang ada di diri kita itu nggak boleh digunain lagi. Jadi harus ganti batu lain kalau kita mau beristijmar lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.